ala sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana kita menyikapi taubur husnudzon pada ulama-ulama tasawuf zaman dahulu yang dia tidak menjalankan sunnah Nabi, yaitu menikah, Buya? Apa? Sunnah Nabi menikah, tidak menikah. Tidak menikah. Baik. Sedangkan Nabi sendiri berkata, barang siapa yang tidak melakukan sunnahku maka dia bukan golonganku. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama dahulu seperti Imam Nawawi tidak menikah, Rabi'ah Adawiyah tidak menikah. Baik, bagaimana menyikapi orang-orang seperti itu? Lihat. Yang dimurkai Nabi adalah man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci kepada sunnahku, sunnah ini apa yang pernah dilakukan Nabi, laisa minni, bukan termasuk golonganku. Membenci loh ya. Kalau ada orang tidak menikah bukan berarti dia benci dengan sunnah Nabi, karena orang tidak menikah macam-macam. Rabi'ah Adawiyah memang bukan untuk ditiru. Imam Nawawi yang perlu ditiru adalah semua ilmunya. Adapun tidak menikah, Anda mau niru dia? Mau nggak menikah? Jangan nikah. Itu Imam Nawawi tidak menikah bukan dibuat-buat. Memang Imam Nawawi sudah tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah, seperti Rabi'ah Adawiyah itu sudah tidak mikir urusan itu. Yang dirindukan hanya surga dan sebagainya. Itu sudah tenggelam, sudah nggak mikir urusan syahwat ini. Bukan dia itu punya syahwat lalu saya tidak mau. Makanya ngebiri sendiri haram kan? Atau minum obat biar tidak bisa bangkit syahwatnya haram, nggak boleh itu semuanya. Cuma yang dilakukan ulama terdahulu bukan menghindari sunnah Nabi, memang oleh Allah dibuat dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia lupa urusan seperti itu. Rabi'ah Adawiyah, yang dirindukan hanya Allah dan Rasulnya. Makanya kalau Anda masih syahwat bangkit dan sebagainya, untuk menuju Allah bukan tidak menikah, nikah cepat. Beda kasusnya. Sampai Imam Nawawi itu begitu tidak mengertinya syahwat sampai dikisahkan cerita tentang bagaimana kalau orang keluar mani maka dia harus cepat harus mandi besar. Oh, dia tidak pernah mengerti waktu itu, waktu mulai awal jadi ulama. Ini bukan masalah seseorang tidak normal. Memang ada orang yang memang tidak menikah karena dia tenggelam di lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu husnudzon kita. Dan ada sebagian orang tidak menikah, ada sesuatu di dalam dirinya yang mungkin kalau seorang laki-laki, mohon maaf, mungkin dia memang tidak akan bisa menjalankan tugas sebagai seorang pria. Mungkin seorang wanita, mungkin ada sesuatu yang cacat dalam tubuhnya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mungkin. Sehingga ada istilahnya karan sama rotak, ada aibnya seorang perempuan yang tumbuh tulang di, mohon maaf itunya, kemaluannya itu, sehingga tidak bisa digolir seorang suami. Ada. Dan dia kalau menikah tambah maklum bagi dia. Mungkin dia memilih tidak menikah. Dan banyak yang nggak boleh adalah aku tidak mau menikah. Tapi syahwatmu bangkit, masuk bab apa coba? Zina dia. Cari kesenangan diri dan sebagainya, lihat. Tapi kalau orang sudah tidak ada bangkit syahwat karena sudah dikuasai oleh kecintaan kepada Allah, dengan zikir saja sudah sejuk hatinya, baca kitab senang, enggak. Dia tidak apa-apa, tidak menikah, seperti yang terjadi pada Imam An-Nawawi rahimahullah. Sibuk hanya untuk ilmu, ngajar nulis sampai tulisannya itu orang nggak bisa, nggak nutup, nggak nyampe mikirnya itu. Gimana karangan Imam Nawawi itu sebanyak itu berjilid-jilid. Orang sekarang tuh baca aja nggak selesai. Satu perpustakaan. Karangan Imam Nawawi itu kalau seandainya dijejer dari umurnya yang pendek itu, Imam Nawawi kan umurnya tidak panjang. Kalau dijajar itu setiap hari seolah-olah mulai dari lahir, seolah-olah itu mengarang 20 halaman. Terlalu besar karangannya. Namanya kita syarah Majmu' Syarah Muhadzab, itu berjilid-jilid. Zaman dulu belum ada komputer, nulis itu satu huruf itu satu celupan pena. Tapi bisa berjilid-jilid sampai hari ini. Imam Nawawi itu termasuk terbesar perpustakaan. Nah, itu kan zaman dulu. Abad ke-6 masuk abad ke-7. Zaman dulu belum ada komputer, belum ada. Kertas pun masih kertas yang tebel-tebel begitu. Dan terjaga tulisannya sampai hari ini. Karamah itu semuanya. Dan orang seperti beliau sudah tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah dengan khidmah bil ilm, dengan ilmu, maka sampai beliau tidak berkeinginan untuk menikah. Itu husnudzon kita. Enggak boleh kita suudzon. Wah, menjauhi sunnah Nabi, enggak. Tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.